Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini, di awal perjumpaan kami Tuhan lewat Zoom meeting Tuhan dengan dalam ibadah gerbang pagi. Kami mengucap syukur Engkau membawa kami kepada hal-hal yang baru Tuhan untuk masuk di tahun 2022 ini. Kami awali seluruh aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini dengan mencari wajah-Mu, membangun mesbah kami Tuhan bagi menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Tuhan melawat kami semua dan diberkatilah Engkau Tuhan di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan, amin. Selamat tahun baru, saya percaya di tahun baru ini hal-hal yang baru akan kita nikmati. Nah saudara, saya nggak akan bicara jauh-jauh dari firman Tuhan yang sudah dijabarkan oleh hambanya, gembala senior kita, mengingatkan saudara dan saya dan diri saya sendiri, bahwa kita sedang memasuki tahun kemuliaan Tuhan, amin. Pada dasarnya sebetulnya kemuliaan itu sudah hilang. Firman Tuhan katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam darah Yesus kemuliaan Allah dipulihkan kembali bagi saudara dan bagi saya, keluargamu dan keluargaku. Nah tentunya ketika kemuliaan Allah dipulihkan itu bukan sekedar untuk hebat-hebatan atau jago-jagoan, tetapi ada maksud Tuhan. Firman Tuhan gembala senior mengingatkan kita tahun ini adalah tahun penginjilan. Katakan amin. Tahun ini tahun penginjilan. Siapapun saudara, Tuhan mau kita semua memenuhi amanah Kristus, yaitu kita semua harus menjadi penginjil. Nah, yang lalu saya ingatkan, gembala senior sudah menyampaikan bahwa salah satu ciri sebagai penginjil ya, ada banyak tentunya kita sudah ada beberapa yang kita sudah dengarkan, tetapi salah satunya yang kita sudah dengarkan atau dalam minggu ini yang saya masih ingat dan masih terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita adalah kita sebagai penginjil tentunya harus memiliki jiwa atau roh seorang pahlawan. Katakan amin. Harus memiliki roh pahlawan. Nah, kalau yang lalu kita dengarkan, kita menginjil lewat prestasi kita. Nah, prestasi yang kita tunjukkan itu juga salah satu cara kita menginjil ya. Dan menginjil tidak harus berkhotbah di atas mimbar. Bahkan kemarin kita sangat diteguhkan firman Tuhan bahwa saatnya gereja Tuhan, jemaat keluar dari gedung, keluar dari batasan gedung 4 dinding itu, saatnya kita harus keluar. Di tanggal 4 dan kita harus menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Saatnya kita bergerak saat ini. Dan lewat prestasi. Dan yang lalu saya ingatkan, hamba Tuhan mengingatkan kita contoh tentang Daniel. Bayangkan prestasi Daniel bukan karena kekuatannya, tentunya bukan karena kepintarannya, karena roh Allah di dalam Daniel membuat dia ternama dan menginjil dengan cara prestasi. Dan saya berharap kita semua hasilkan prestasi-prestasi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita sadar roh Allah ada di dalam Daniel, juga roh Allah yang sama ada di dalam saya, dalam suamiku, dan kita semua. Sehingga kita bisa dan layak menjadi penginjil lewat prestasi. Nah minggu lalu kita juga sangat diberkati, saya pribadi sangat diberkati ketika firman Tuhan bicara tentang soal pahlawan. Wah, saya pernah mengasuh kurang lebih 3-4 tahun di radio, di RPK, sebelum saya ada di Glow tentunya, 1 minggu 1 kali lewat lewat pelayanan pagi, yaitu Selamat Pagi Prajurit Kristus. Mungkin ada di antara saudara pernah mengikuti dengan tema yang ditentukan oleh RPK waktu Selamat Pagi Prajurit Kristus. Dan saya tahu itu pun sangat banyak memberkati orang ketika mereka menelpon japri saya pribadi oleh radio itu sendiri. Dan hari ini saya kok terketuk kembali tentang pahlawan, nggak jauh-jauh pahlawan dengan prajurit Allah. Mau perempuan, mau laki-laki, sadar bahwa kita semua adalah pahlawan atau prajuritnya Allah. Katakan amin. Nah, saya mengulang kembali dalam kitab Yoel yang sudah dibacakan oleh gembala senior kemarin, dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 9 akan kita mulai, dan saya nggak tahu nanti kita akan sampai di mana. Nanti kita lihat bagaimana Roh Kudus mengantar kita. Tetapi dalam kitab Yoel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 itu pasal yang kemarin disampaikan oleh gembala sidang kita, tentunya gembala senior kita. Berkat untuk umat Tuhan. Loh kok berkat ya? Padahal kalau kita mau lihat, kalau kita tinjau dari kacamata jasmani, ini sebenarnya bukan berkat ya. Tetapi ini berkat loh di kita. Khususnya kita di tahun kemuliaan. Apa sih berkat itu? Kita mau lihat, ini dikhususkan untuk umat Tuhan, saudara dan saya. Ayat 9 berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Saya ulangi, maklumkanlah. Apa sih maksudnya maklumkanlah?
diberitahu, diinformasi, diumumkan, dideklarasikan, maklumkanlah. Ini harus loh, dideklarasikan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Wow, ini melibatkan bangsa-bangsa, bukan cuma melibatkan gereja-gereja di Indonesia, bukan melibatkan gereja-gereja di dua negara, tapi seluruh bangsa. Maklumkan, umumkan, deklarasikanlah. Apa itu sih? Ya, firman Tuhan. Bersiaplah, amin. Bersiaplah. Wow, ini firman Tuhan yang memberkati. Kemarin saya dari Gembala Senior, aduh saya bilang ini benar-benar. Bersiaplah, hai semua, kita semua, suamiku bersiaplah, anakku bersiaplah, ayo Pak Ivan bersiaplah, Pak Hengki semua, Bu Puspa kita bersiap, come on. Kenapa kita harus bersiap di tahun kemudian ini? Karena kemuliaan Allah sudah dipulihkan. Saatnya kita memulai tahun 2022. Bukan dengan membanggakan kemuliaan dan kita tidak mengerti arti kemuliaan itu. Tapi saatnya Allah mengumumkan lewat Gembala Senior. Dengan awal memasuki tahun 2022. Bersiaplah. Tadi saya ulangi, salah satu penginjilan yang jitu adalah lewat prestasi yang kita sudah dengarkan. Dan yang kedua kemarin, kita harus menjadi seorang pahlawan. Dan itu pun adalah penginjilan. Nah, bersiaplah untuk apa? Bersiap untuk apa, men? Bersiap untuk apa, bro? Bersiap untuk apa kita? Bersiap untuk peperangan. Wow, ini serius loh. Serius suamiku, serius diriku, serius teman-teman. Kita sedang ada peperangan rohani yang dahsyat di tahun 2022. Jangan pandang enteng. Kita sedang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Saya mau katakan sekali lagi, roh Tuhan menaruh di dalam diri saya. Hai prajurit Kristus, mari selamat pagi di pagi ini. Kita sedang memasuki era di mana kita harus bersiap. Bukan untuk naik mercy semata-mata, untuk memiliki rumah 10 rumah, untuk menjadi terkenal, untuk saya menjadi hamba Tuhan yang bisa dikenal di media sosial dan lain sebagainya. Itu pun kalau terjadi, amin. Tetapi kita sedang Tuhan maklumkan, Tuhan sedang umumkan, deklarasikan, jangan bermain-main. Kita sedang memasuki era peperangan rohani yang dahsyat di tahun 2022 ini. Kalau kita nggak siap, kita akan menjadi kalah. Waduh, ini akan mempermalukan nama Tuhan. Bersiaplah, saudaraku, seluruh peserta gerbang pagi hari ini. Saya mau katakan, roh Tuhan jelas menaruh dalam saya. Bersiaplah untuk apa? Untuk kita memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Gembala Senior kemarin sudah menyampaikan, tapi hati saya, apa ya? Menggebu-gebu, hati saya berkobar-kobar mengaminkan, yes, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Bersiaplah, kita sedang akan memasuki peperangan rohani ya. Nah, kita masih tetap di tadi boleh ditaruh kembali mungkin di layar ya. Bersiaplah untuk peperangan. Wow, gerakkanlah para pahlawan. Wow, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nggak boleh ngumpet di rumah, nggak boleh ngumpet di dalam gedung gereja, nggak boleh ngumpet sekedar di sebuah yayasan. Kita saatnya untuk tampil maju. Kita harus keluar dari sarang kenyamanan kita, dari daerah yang comfort selama ini kenyamanan. Saatnya kita yang sudah diberkati menjadi berkat dengan cara yang Tuhan taruh, masing-masing tentunya berbeda, tetapi hari ini jadilah saudara sebagai pahlawan. Amin. Nah, gerakkanlah para pahlawan. Siapa pahlawan? Hanya laki-laki kah? Semua perempuan, laki-laki, kamu yang memiliki gelar dengan STH, S1, S2, yang cuma mengayu beca, kita cuma tukang ojek, kita cuma tukang masak, semua kita adalah pahlawan dan prajurit Kristus. Katakan amin. Nah, saudara, ayat 10 ini sangat menarik juga. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang. Aduh, saudara, kalau kita bicara soal ini akan panjang, tapi oke, saya cuma singkat. Artinya, siapapun, apapun latar belakangmu, nggak cocok sebenarnya. Masa mata bajak seorang yang bekerja di sawah ditempah jadi pedang katanya. Pisau-pisau pemangkasmu jadi tombak. Aduh, ini ada apa? Ini sedang ada peperangan yang dahsyat. Jadi semua harus dirubah menjadi senjata untuk peperangan. Baiklah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak berdaya harus berkata, jangan sampai lagi aku nggak berdaya karena aku nggak punya pendidikan STH, sarjana teologi. Aku berdaya karena aku bukan pejabat di dalam rumah Tuhan. Aku nggak memiliki gelar penatua lagi, bukan diaken.
Siapapun saudara, jangan pernah berkata, jangan berkata hal-hal yang negatif. Semua saudara memiliki jabatan atau tidak punya jabatan dalam rumah Tuhan harus berkata, aku ini pahlawan. Amin. Saya berharap saudara akan tunjuk dirimu sendiri dan berkata, yes, aku ini pahlawan. Tidak seorang pun yang dapat menahan roh kepahlawan di dalam diri seorang Grace Maningkas. Why? Karena Tuhan telah taruh roh yang ada di Daniel menjadi sama dengan roh ada di dalam saya. Sehingga timbul bergelora di hati saya prajurit, saya pahlawan. Tapi sebelumnya saya sampaikan begini. Saya akan sampai begini, apa yang membuat Daniel berhasil dengan prestasinya? Kita masih ingat, saya ingatkan saudara, saya pernah sampaikan firman Tuhan ini, bahwa salah satu membuat roh Allah betah tinggal di dalam Daniel, salah satunya adalah ketika dia mengambil ketetapan hati. Saudara masih ingat, Daniel berketetapan, yes. Saya berharap suamiku berketetapan, diriku harus berketetapan, Pak Hengki harus berketetapan, kita semua harus berketetapan, kita harus punya ketetapan niat. Apapun tidak boleh menghambat, apapun tidak boleh menghalangi kita. Kita harus berketetapan, tidak menajiskan panggilan Tuhan di dalam kita, supaya roh Allah di dalam kita betah diam di dalam kita, tidak meninggalkan kita seperti Saul, tidak peduli sudah pernah diurapi, tapi ketika dia menajiskan dirinya, dan kita tahu hasilnya. Dan saya mengambil keputusan yang sama dengan Daniel. Aku, Grace Maningkas, berketetapan. Satu, kedua berketetapan, dan ketiga tetap berketetapan untuk tidak menajiskan diriku dengan apapun juga yang ada di tekanan apapun, bully apapun, tidak akan membuat ketetapan hatiku. Dan kita mungkin Desember pernah firman Tuhan katakan, kita harus jadi Kristen yang tangguh. Katakan amin. Kristen yang tangguh. Dan Kristen yang tangguh saya pelajari bukan karena kita berbuat dosa. Saya katakan saya suka lucu dengar orang, Tuhan menjadikan aku tangguh. Nah, orang yang tangguh ketika dia dibully, dia ditekan karena bukan berbuat salah. Tapi kalau karena kamu berbuat kesalahan sehingga dibully, kamu harus bertobat. Kita harus bertobat. Bukan karena bukan kesalahan kita harus tangguh. Dan kita dibully, kita ditekan, kita dijatuhkan. Tetapi kalau memang kita berbuat salah, come on, bertobat dulu dong, baru tangguh. Amin. Oke, saya tinggalkan tentang ketangguhan itu. Tapi nggak boleh, saya nggak boleh merasa memang saya harus tangguh ketika saya dibully. Wah, memang kamu bikin kesalahan, ya dibully lah, ditekan lah ya karena bikin kesalahan. Tetapi kalau bikin kesalahan, come on, bertobat dan sadarilah, jangan menajiskan panggilan Tuhan dalam dirimu, supaya Tuhan bisa pakai kita di mana saja tentunya, bukan saja di dalam gedung gereja. Kita Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mau sampai di seluruh Indonesia kah, mau sampai di ujung dunia, terserah Tuhan di dalam kedaulatannya, karena kita adalah pahlawan dan prajurit Kristus. Jadi saudaraku, hari ini saya cuma mau ingatkan, kita semua adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan, prajuritnya Tuhan. Saatnya kita bangkit. Saya ulangi kalimat gembala senior kemarin, kalau saudara sempat mencatat atau merekamnya, bukan lagi kita terkukung di dalam gedung gereja yang empat gedung gereja, 4 dinding gereja. Saatnya kita keluar sebagai pahlawan, saatnya kita keluar sebagai prajurit Allah, dengan cara yang tentunya kita akan dengarkan dalam 33 nanti ciri-ciri seorang penginjil itu. Tetapi yang kita sudah dengarkan kemarin, dengan melalui prestasi juga boleh, nggak sudah harus khotbah di atas mimbar. Dan yang kemarin hari Minggu yang masih jelas di pandangan saya ketika firman Tuhan sampaikan, kamu adalah pahlawannya Tuhan. Kita semua adalah pahlawannya Tuhan. Katakan amin. Nah, kenapa? Saya nggak akan bacakan terus ayat ini, tetapi dalam ayat 14 katakan, kenapa? Saatnya kita sedang ada di akhir zaman. Malaikat Tuhan akan dikirim untuk mengayunkan sabitnya, untuk memilih semuanya. Tentunya kita akan menjadi PR bagi kita. Oke, saya akan bacakan tadi. Saya pikir saudara menjadi PR, tapi begini. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Ini yang menentukan kemana kita berkumpul. Saudaraku, brother and sister, saudara kekasihku, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Kita ditantang loh, gak boleh kita diam di tempat yang nyaman. Saatnya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang dalam peperangan rohani, tentunya bersiap-siap dengan tidak menjadi menajiskan diri. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju, saatnya kita sedang dalam peperangan rohani. Sebab di sana
Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Di mana nanti kita lihat. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuaian, ya. Marilah irik, marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Aduh, dunia sudah penuh dengan kejahatan, bahkan juga ada dalam rumah Tuhan. Banyak orang, ya bukan sedikit loh. Kalau Alkitab katakan banyak, itu banyak. Banyak orang di lembah penentuan. Yes, kita semua sudah ada di lembah penentuan. Katakan amin. Apapun keadaan latar belakang saudara, dengarkan, kita sudah ada di lembah penentuan. Sikap, caramu, gaya hidupmu menentukan engkau nanti. Bukan jabatanmu dalam rumah Tuhan. Bukan karena penatuaku. Bukan karena aku pendeta. Bukan karena sarjanaku. No. Ada hal yang penting dalam peperangan rohani yang saudara tanyakan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Yes, di lembah penentuan. Katakan amin. Kita semua ada di lembah penentuan. Itu sebabnya kita harus menjadi roh pahlawan, roh prajurit Kristus ada dalam kita. Saya sering katakan, sekalipun saya perempuan, tapi saya sangat sadar di dalam diri saya ada roh laki-laki Kristus yang menjadikan aku pahlawan, menjadikan aku penentu, menjadikan aku menjadi berkobar-kobar karena roh prajurit Kristus ada di dalam diri saya. Nah, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan saya. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gembala Senior dalam beberapa kali berturut. Tapi kata penting yang saudara harus sadar, saudara dan saya, apapun latar belakangmu, saudara pahlawan. Tidak boleh tinggal di tempat yang nyaman. Nanti kalau kita juga kupas seorang pahlawan, seorang prajurit, aduh nanti terlalu panjang. Tapi ciri-cirinya juga pahlawan, saya mengatakan seorang prajurit, jangan lupa memakai senjata perlengkapan rohani yang selengkap-lengkapnya. Katakan amin. Mana bisa kita berperang hanya dengan modal dasar secara lahiriah, ya, bukan dengan jabatan, dengan kekayaan, bukan depositomu. Kita harus pakai perlengkapan senjata Allah rohani yang selengkapnya. Jangan pakai cuma satu. Tapi saya tidak akan uraikan itu hari ini. Sudah boleh baca dalam Efesus 6. Tentunya kita semua sudah tahu lah ya tentang perlengkapan senjata Allah. Jangan cuma satu. Semua harus dipakai. Yaitu, saudara sudah hafal semuanya. Ikat pinggangnya harus dipakai. Kasutnya harus dipakai. Ketopongnya harus dipakai. Perisainya harus dipakai. Jangan ada satu. Kalau nggak kecolongan. Nanti kita kecolongan, iblis akan tembak di bagian di mana kita tidak pakai senjata perlengkapan Allah. Jadi kalau bicara perlengkapan senjata rohani, siapa yang bisa pakai itu? Tidak semua orang Kristen bisa pakai. Saya kembali lagi pada firman Tuhan beberapa di tahun yang lalu. Hanya orang yang dewasa rohaninya, amin, yang sadar, yes, sudah waktunya kita perang, harus pakai perlengkapan senjata Allah yang selengkap-lengkapnya. Tentunya salah satu selain saya sangat tertarik ketika firman Tuhan katakan, berdirilah tegap. Ternyata orang pakai senjata, nggak bisa duduk, come on, harus berdiri. Air mata yang sedang menghadapi, sakit penyakit, nggak punya uang, kontrak nggak bisa, itu bukan alasan, come on, berdiri tegap. Karena engkau pahlawan, kamu dibully, kamu dilecehkan, harus berdiri tegap. Kalau saudara baca dalam Efesus 6, berdiri dulu. Nggak diawali dengan berdiri. Oke, saya akan baca buru-buru ya, karena saya akan bacakan buru-buru. Efesus 6, ini penting banget kalimat awalnya ya. Yes, Efesus 6 ayat 14. Jadi, berdirilah tegap. Tegap dulu dong. Mana ada pahlawan yang loyo? Mana ada cuma karena dibully kita mulai curhat lagi di media sosial. Udah bukan waktunya. Kecil itu mah. Udah bukan seorang pahlawan prajurit, nggak lagi curhat-curhatan di media sosial. Udah bukan zamannya, itu caranya iblis. Harus berdiri tegap. Bukan tubuhmu yang berdiri tegap. Roh manusia, rohmu harus berdiri tegap. Katakan amin dan amin dan amin. Rohmu manusia, rohmu. Saya persembahkan buat suamiku firman Tuhan ini, buat diriku dan keluargaku. Berdiri tegap di tahun 2022. Why? Kamu adalah pahlawannya Allah. Prajuritnya Allah. Barulah setelah kita berdiri tegap, baru kita baca seluruh Efesus 6. Barulah katanya berikat pinggang kebenaran, berbaju zirakan, bla bla bla, dan pakai perisai, ketopong, dan semuanya. Dan salah satunya tentunya adalah kaki kita harus berkasutkan, kan ini tema kita, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan
Injil damai sejahtera. Katakan amin. Salah satu tugas, salah satu perlengkapan senjata Allah yang tidak boleh tidak diambil oleh setiap gereja atau umat Tuhan, menyatakan Injil. Nah, sudah benar firman Tuhan lewat gembala senior, inilah tahun penginjilan. Mau dengan cara apa terserah, tapi yang kita sudah dengar lewat prestasi dan juga sebagai pahlawan. Dan kalau kita uraikan, saya nggak akan bacakan lagi karena kita sudah dengar firman Tuhan, ciri-ciri pahlawan. Saudara baca atau buka kembali kali firman Tuhan kemarin, salah satunya seorang pahlawan bukan seorang penjilat. Katakan amin. Salah satu ciri pahlawan, dia nggak perlu menjilat. Ya, nggak perlu menjilat. Kalau Tuhan yang promosi Grace Maningkas, nggak seorang pun bisa jatuhkan. Why? Karena Tuhan yang promosikan. Katakan amin. Kalau Tuhan promosikan Pak Hengki, nggak seorang pun bisa jatuhkan. Karena Tuhan yang promosikan kita. Nggak perlu lewat jilat-menjilat lagi. Firman Tuhan, saya lihat Pak Gembala sangat benci dengan penjilatan-penjilatan. Nah, ya, oke, dan saya berharap kita semua memiliki roh. Saya sudah berusaha loh tadi. Saya mau ngomong pelan-pelan, tapi nggak bisa kayaknya. Memang udah ciri, saya ngomong cepet-cepet. Padahal saya tadi udah ngomong lah, Grace jangan ngomong cepet-cepet ya. Saya tadi ingat anak saya dulu waktu khotbah dulu masih kecil. Mama kalau ngomong cepet-cepet, jemaat nggak ngerti. Saya sudah pernah saksikan ya. Saya belajar ketika salah satu pagi saya melayani di gereja di Depok di Mawar Saron di mimbar. Saya mau praktekkan. Sepada depan kaca saya sudah pelan-pelan. Haleluya, Bapak Ibu saudara. Saya mau praktekkan karena saya ditegur oleh anak saya waktu itu, anak saya masih kecil, sekarang sudah menikah tentunya. Saya mau praktekkan di mimbar. Aduh saudaraku, saya lupa apa yang saya mau khotbahkan karena saya sedang ingin menjadi orang lain. Jadi saya berharap sekalipun apapun keadaan kita, nggak usah jadi seperti orang lain. Kalau memang ngomongnya begitu, ya sudahlah, ngomong begitu-begitu aja lah. Nggak usah saya mau pelan-pelanin, saya mau ngomong kalem, nggak bisa. Ternyata memang begitu ya. Masing-masing jadilah diri sendiri semuanya. Tuhan pakai kita dengan background, dengan cara kita sendiri. Nah, hari ini tidak panjang yang saya mau sampaikan pada saudara. Sadarilah, saudara dan saya adalah prajuritnya Allah, pahlawannya Allah. Ciri-ciri seorang pahlawan nanti kita baca kembali khotbah yang Bapak sampaikan kemarin. Tetapi jangan lupa, pakai perlengkapan senjata Allah, senjata rohani yang selengkap-lengkapnya, supaya kita tidak kalah. Kenapa? Kita sedang memasuki era peperangan rohani yang dahsyat. Tuhan akan bawa semua bangsa-bangsa di lembah penentuan. Saatnya kita harus sendiri menetapkan diri kita dalam penentuan ini, lembah penentuan. Kemana kita akan? Karena malaikat Tuhan akan mengayunkan sabitnya untuk mengadakan penuaian, karena sudah saatnya penuaian akan tiba. Dan masing-masing kita menempatkan diri yang benar sebagai pahlawan. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya tahun 2022 tahun menjadikan kita penginjil yang jitu sebagai pahlawan, sebagai orang-orang yang berprestasi. Kita berdoa. Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini, di awal perjumpaan kami tahun 2022 ini, di dalam Zoom meeting Tuhan, gerbang pagi Tuhan, Engkau ingatkan kami semua adalah penginjil-penginjil ya Tuhan, yang harus menghasilkan prestasi dan juga memiliki roh pahlawan. Karena yang dibutuhkan dalam penginjilan, kami harus memiliki roh pahlawan, dan kami harus memakai perlengkapan senjata Allah yang selengkap-lengkapnya agar kami tidak kalah di dalam peperangan ini. Engkau ingatkan kami ada di lembah penentuan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengajar dan mengingatkan kami semua untuk kami menjadi penginjil-penginjil yang memiliki roh pahlawan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami harus keluar dari gedung gereja, kami harus keluar dari batasan dinding untuk pergi menjadi berkat, karena kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaan yang kau lakukan sepanjang hari ini, diberkatilah finansial dan ekonomimu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus, menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai hari ini, besok, sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin. Iya.